Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonil Fani dari Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana penerapan konsep pentahelik UMKM Xiaomi. Strategi pengembangan UMKM Xiaomi yang efektif melalui kolaborasi antar pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. Manfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentahelik untuk sebagai penerapan dalam UMKM. Di sini pentahelik sendiri meliputi pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Di sini ada pengertian secara singkat tentang pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam pengembangan UMKM. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM melalui kebijakan yang mendukung. Pemerintah dapat memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan bimbingan teknis bagi pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga dapat memfasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM di pasar lokal maupun internasional. Di sini ada contohnya penyediaan akses pembiayaan untuk modal usaha dan pengembangan kapasitas produksi agar UMKM lebih berkembang. Yang kedua ada pelatihan dan bimbingan teknis terkait manajemen usaha, inovasi produk, dan standar kualitas. Di sini guna untuk mencapai UMKM yang berkualitas dengan produk-produk yang berkualitas tentunya. Yang ketiga, fasilitas promosi dan pemasaran melalui pameran, expo, dan kerjasama dengan distributor. Di sini untuk menunjang UMKM akan lebih berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Berikutnya saya akan menjelaskan kolaborasi swasta dalam pemberdayaan UMKM. Di sini secara singkat saja karena tadi saya sudah menjelaskan. Yang pertama adalah dukungan keuangan. Perusahaan swasta memberikan bantuan permodalan untuk kredit lunak bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Swasta dapat mengadakan pelatihan manajemen produksi dan pemasaran bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas daya saing. Dan ketiga, akses pasar. Perusahaan swasta dapat membantu UMKM untuk terus memperluas jaringan distribusi untuk memasarkan produk ke toko-toko retail dan restoran. Yang keempat dan terakhir yaitu inovasi produk. Kolaborasi dengan swasta memungkinkan UMKM untuk mengembangkan produk baru yang lebih inovatif dan sesuai dengan tren pasar. Di sini kolaborasi swasta sangat berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan UMKM sekitarnya. Selanjutnya ada kontribusi akademisi dalam inovasi produk Xiaomi. Di sini saya fokus kepada UMKM Xiaomi. Yang pertama ada penelitian inovatif. Di sini akademisi melakukan penelitian untuk mengembangkan inovasi pada produk Xiaomi, seperti penemuan bahan baku baru atau bisa menjadi modifikasi resep Xiaomi yang lebih terbaru atau inovatif. Yang kedua ada pelatihan praktis. Di sini akademisi menyediakan pelatihan bagi UMKM Xiaomi untuk meningkatkan keterampilan produksi guna untuk menjadikan produk Xiaomi menjadi semakin berkualitas dan berdaya saing. Yang ketiga ada kolaborasi strategis. Akademisi bekerja sama dengan UMKM Xiaomi untuk menerapkan hasil riset dan inovasi, serta memberikan konsultasi terkait pengembangan produk, penetapan harga, dan perluasan pasar. Selanjutnya, ada keterlibatan masyarakat dalam pemasaran UMKM. Masyarakat memainkan peran kunci dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk Xiaomi dari UMKM lokal. Mereka dapat menjadikan agen pemasaran yang efektif dengan membagikan informasi melalui interaksi sosial dan rekomendasi kepada keluarga serta teman-teman. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, UMKM Xiaomi dapat menjangkau audiens atau pasar yang lebih luas dan membangun kesadaran merek yang kuat di komunitas. Hal ini dapat mendorong peningkatan penjualan dan menciptakan permintaan berkelanjutan bagi produk Xiaomi UMKM. Selanjutnya ada fungsi media dalam promosi UMKM Xiaomi.
Di sini merupakan penerapan pentahelix yang terakhir atau kelima ya. Di sini ada jangkauan digital, media sosial memungkinkan UMKM Xiaomi ataupun UMKM lainnya menjangkau audiens atau pasar yang lebih luas secara cepat dan efektif, memperkenalkan produk dan layanan ke pasar yang baru. Yang kedua ada exposure publik, partisipasi dalam pameran, festival atau acara lainnya, memberi UMKM Xiaomi ataupun UMKM lainnya di sekitar diberi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, memperkenalkan produk dan membangun hubungan pelanggan. Yang ketiga, konten kreatif. Foto, video, dan konten-konten menarik lainnya dapat digunakan untuk menceritakan kisah merek UMKM Xiaomi secara compelling sehingga menarik minat dan loyalitas pelanggan. Di sini ada strategi optimalisasi pentahelix UMKM. Di sini digambarkan menjadi segitiga. Yang pertama itu adalah membangun komunikasi, yaitu memfasilitasi dialog dan pertukaran informasi antar pemangku kepentingan. Yang kedua, mengembangkan kolaborasi, mendorong kolaborasi sinergis antara stakeholder untuk inovasi dan pemasaran. Yang ketiga ada meningkatkan kapasitas, memperkuat kemampuan UMKM Xiaomi melalui pelatihan dan pembinaan. Yang keempat, mengoptimalkan sumber daya, menyediakan akses terhadap sumber daya, finansial, teknologi, dan pemasaran. Yang kelima, memantau atau evaluasi. Di sini adalah cara terakhir atau strategi terakhir. Tahap terakhir yang digunakan dalam strategi optimalisasi yaitu mengevaluasi proses dan dampak secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan guna untuk melanjutkan atau merencanakan apa yang sudah dijalankan UMKM tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.